Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas press conference sebelum pertandingan melawan Atlanta yang dilakukan oleh Enzo Maresca. Informasi apa aja yang ada di dalam press conference itu, kita akan bahas lengkap di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue di seluruh Indonesia. Ada True Blue di Palembang yang selalu DM gue di Instagram yang buat selalu memberikan update mengenai berita Chelsea ya. Thank you banget buat True Blue di Palembang. Dan buat para fans Chelsea di Indonesia yang selalu semangat untuk menjalani hari ini, semoga yang diharapkan di hari ini bisa segera direalisasikan ya, dan semua berjalan lancar. Dan kalian semua menutup hari ini dengan kemenangan, dan Chelsea akan melawan Atlanta di New Balance Stadium di Italia. Dan ini akan menjadi pertandingan tandang ketiga Chelsea dalam satu minggu ini. Tentu ini menjadi pertandingan yang sangat berat. Nah, buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe channel ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue karena gue selalu ngomongin soal Chelsea di channel gue. Kita mulai aja. Ini ada kabar terupdate dari Liam Delap dan juga Cole Palmer yang dibagikan oleh Enzo Maresca di press conference sebelum menghadapi Atlanta kemarin ya. Menurut Enzo Maresca, kabar baik Liam Delap tidak mengalami patah tulang, dan untuk Cole Palmer, dia masih dalam proses pemulihan, jadi belum bisa tampil 2 kali dalam 3 hari. Ini memang sudah direncanakan sebagai bagian dari menjaga kondisinya. Nah, itu dia menurut Enzo Maresca, tapi gue pengen komentarin sedikit mengenai Cole Palmer terutama ya. Kalau Liam Delap, ya sudah diputuskan dia akan beristirahat 6 sampai 8 minggu, berarti sekitar 2 bulanan dia nggak akan ada di starting 11 Chelsea maupun di bench Chelsea di setiap pertandingan. Tapi buat Cole Palmer, gue melihat memang ada sedikit perbedaan kali ya di antara para pemain yang dulu yang sempat kita tonton seperti Frank Lampard yang walaupun masih cedera tetap ingin main dan mungkin mencari solusi short term yang mungkin bisa membantu dia untuk dimainkan di setiap pertandingan ya. Begitu juga dengan Gary Cahill ya. Kita ingat Gary Cahill di final 2012, walaupun masih cedera hamstring tapi memaksakan untuk bermain dan akhirnya bisa membawa Chelsea menjadi lebih baik lagi. Tapi buat Cole Palmer mungkin memang situasinya agak sedikit berbeda ya, karena Cole Palmer katanya kan patah tulang kelingking atau ada gangguan apa gitu ya. Dan memang itu sangat dekat dengan sangat riskan ya untuk cedera lagi jika dimainkan. Jadi pilihannya adalah mengistirahatkan Cole Palmer, tapi semoga aja gue berharap secara mentality pemain ini nggak keenakan ya untuk tidak bermain, tapi harusnya dia berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan tampil di next match dengan hunger yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan ya. Next, ini ada bahasan soal Reece James dan Wesley Fofana. Menurut Enzo Maresca, Reece James dan Wesley Fofana sudah siap bermain di pertandingan melawan Atlanta ini. Ya, Reece James dan West sudah bersama kami, jadi keduanya tersedia untuk laga besok. Untuk starting 11 kita akan lihat besok. Enzo Maresca sudah memastikan Wesley Fofana dan Reece James sudah ikut ke Italia, dan tapi belum tentu untuk menjadi starting 11 di pertandingan melawan Atlanta. Tapi menurut gue dua pemain ini adalah pemain yang cukup krusial saat ini buat Chelsea. Jadi seharusnya di pertandingan besar dan menentukan, karena kalau kita kalah melawan Atlanta maka kemungkinan besar Chelsea akan bermain playoff ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita bisa memenangkan pertandingan ini, Chelsea akan lolos otomatis ke 16 besar dan langsung melawan calon timnya. Otomatis artinya Chelsea memainkan pertandingan yang lebih sedikit dibandingkan harus bermain playoff. Dan semoga aja kedua pemain ini bisa menjadi starting 11 di pertandingan kali ini, bisa membantu Chelsea untuk memenangkan pertandingan di round 6 UCL Group Stage ini ya. Kemudian soal striker nomor 9, ini juga menjadi satu highlight yang lagi rame banget diomongin soal tumpulnya lini depan Chelsea karena Joe Pedro yang nggak kunjung menunjukkan performa terbaiknya. Menurut Enzo Maresca, untuk posisi nomor 9 kami sudah kehilangan Liam selama 2 bulan. Sayangnya untuk dia dan untuk kami. Joe Pedro pernah bermain sebagai nomor 9, Pedro Neto juga pernah bermain di posisi itu di awal musim. Jadi kami mencoba menemukan solusi karena Liam pemain penting bagi kami. Dia butuh menit bermain untuk kembali fit dan semakin baik. Dia sebenarnya sudah lebih baik dibanding saat baru kembali dari cedera, tapi sayangnya sekarang dia cedera lagi dan kami harus mencari solusinya. Itu menurut Enzo Maresca. Jadi memang nomor 9 ini harusnya diplot untuk Liam Delap di musim ini. Tapi karena dia yang terus cedera, akhirnya Joe Pedro yang dimainkan di posisi nomor 9. Otomatis untuk posisi nomor 10 ini tidak ada pelapis, karena harusnya Joe Pedro itu dimainkan di posisi nomor 10 untuk menjadi rotasi Cole Palmer di musim ini. Tapi karena situasi yang terjadi, akhirnya Joe Pedro banyak dipasang di posisi nomor 9. Begitu juga Pedro Neto bermain di posisi nomor 9, menurutku juga cukup
meyakinkan karena punya pressing yang bisa membantu Chelsea untuk nge-push lawan ya, supaya bisa mengembangkan permainan lebih cepat dan menciptakan gol di setiap pertandingan. Kita lihat aja siapa yang akan dimainkan di posisi nomor 9 di pertandingan melawan Atlanta ini ya. Dan soal Raheem Sterling, karena krisis striker yang terjadi dan lini depan yang mandek, apakah Maresca akan memasang kembali Sterling di starting 11 ya? Karena Sterling saat ini merupakan idle player, masih berstatus sebagai pemain Chelsea tapi tidak ikut dalam squad utama dan maupun di reserve squad ya. Jadi benar-benar dikeluarin dari hierarki tim Chelsea saat ini. Menurut Enzo Maresca untuk Sterling, seperti yang saya bilang tentang Sterling dan Axel Disasi, mereka adalah pemain Chelsea, sekarang sudah bulan Desember dan Januari semakin dekat. Jadi apapun yang terjadi bisa terjadi, kita lihat saja nanti. Jadi nggak tahu apakah Sterling dan Axel Disasi ini akan dilepas di bulan Januari atau justru masuk ke first team playernya Enzo Maresca dibuat Januari onward ya. Tapi kalau desas-desus yang ada, Raheem Sterling belum ada satupun klub yang menawar, tapi Axel Disasi sudah ada ya dari Lyon maupun dari beberapa klub di Eropa. Kita lihat nanti di Januari akan ada update lagi tentang Raheem Sterling dan Axel Disasi ini. Nah, kemudian ditanya juga mengenai pertandingan away, 3 pertandingan away dalam 1 minggu. Menurut Enzo Maresca, ya soal pertandingan tandang kami justru meraih lebih banyak poin tandang daripada kandang di Premier League. Di Liga Champions seperti yang Anda katakan, kami memainkan 2 pertandingan, 1 hasil imbang dan 1 kalah. Tapi pada akhirnya saya pikir semuanya cenderung seimbang pada akhir musim. Untuk pertandingan tandang saya tidak mengatakan kami sudah terbiasa, karena sulit untuk terbiasa, tapi bukan hanya pertandingan tandang, karena tidak ada waktu antara satu pertandingan dengan yang lain. Kami bermain 2 hari lalu, 2 hari sebelumnya juga bermain, tapi kami mencoba beradaptasi. Nah itu menurut Enzo Maresca ya. Jadi pertandingan tandang di Premier League, Chelsea memiliki rekor yang cukup baik. Tapi di Champions League melawan Bayern Munchen, Chelsea kalah 3-1. Dan bermain ke Karabakh, Chelsea juga bermain imbang 2-2. Jadi ini pertandingan yang cukup sulit melawan Atlanta, apalagi Chelsea memiliki rekor yang kurang impresif setiap berkunjung ke Italia. Jadi kita lihat apakah Enzo Maresca mampu untuk meracik formulasi starting 11 setup game yang baik buat pertandingan ini ya. Nah, balik lagi ngomongin soal posisi nomor 9 dan lini depan yang tumpul. Apakah Enzo Maresca mampu memaksimalkan potensi dari Garnacho untuk mendorong atau meningkatkan performa di lini serangnya Chelsea di sisa musim ini di saat para pemain semuanya lagi cedera ya. Nah, menurut Enzo Maresca, dia bisa memberikan lebih, tapi bukan hanya Alejandro. Saya rasa semua pemain begitu. Kami bekerja setiap hari untuk mencoba meningkatkan mereka. Bekerja dengannya cukup mudah, dia ingin belajar, berpikir terbuka, dan bekerja dengan baik saat menguasai bola maupun tidak. Beberapa pertandingan dia tampil lebih baik, beberapa pertandingan dia mencoba menjadi lebih banyak. Tetapi secara keseluruhan dia bermain bagus bersama kami. Ya seperti yang kita tahu, Garnacho juga sempat dipasang di posisi nomor 9 di Man United sebagai false nine. Dia juga bisa bermain di posisi nomor 10 dan bermain di posisi sayap kanan maupun sayap kiri. Jadi Alejandro Garnacho ini salah satu pemain muda yang bisa multitasking, sangat versatile, dan memiliki kemampuan dribbling yang luar biasa menurut gue ya. Walaupun end product masih belum sebaik Cole Palmer, tapi pelan-pelan kita bisa lihat perubahan dari end product yang dibuat oleh Alejandro Garnacho di setiap pertandingan. Dan semoga aja di pertandingan ini dia bisa memberikan kontribusinya dan juga memberikan yang terbaik buat Chelsea. Nah itu dia beberapa quotes dan jawaban dari Enzo Maresca di conference press sebelum laga Atlanta melawan Chelsea. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pede Chelsea mampu memenangkan pertandingan di round ke-6 UCL Group Stage di nanti malam? Jadi coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian, siapa starting 11 terbaik buat dimainkan di pertandingan ini. Gua akan keluarin preview match sebentar lagi, jadi jangan kemana-mana. Stay tune di Bridge of Blue. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen juga. Kalian juga bisa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian bisa follow gue di Instagram @nandasugiono untuk join ke channel gue dan ngomongin soal Chelsea di sana. Dan buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa untuk scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih aja jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jangan kemana-mana, tetap dukung Chelsea, once blue always be blue, up the Chelsea.